Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sehat, bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tarya Diksi, salah satu dosen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Saya mulai menjadi dosen sejak Oktober 2018. Ya, saat itu bertepatan karena saya purna tugas dari jabatan struktural di Kemendikbud, lalu beralih menjadi fungsional dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen SMART 2020. Ya, saya sebagai dosen di Universitas Singapura Bangsa Kerawang, tadi sudah saya sebutkan, yaitu sejak 2018. Ya, tepatnya di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, alih fungsi dari struktural ke fungsional dosen. Dan saya memperoleh jabatan akademik asisten ahli pada 1 November 2019 dengan SK Menteri Ristek Dikti nomor 3515 garing UN 64 garing KPK garing 2019 tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen. Saya diberi tugas untuk mengajar beberapa mata kuliah, yaitu HRM Audit ya, semester 6, kemudian Etika Bisnis semester 5, Budaya Organisasi semester 7, Pengantar Manajemen semester 1, Perilaku Organisasi semester 1, Budaya Bangsa semester 1, dan HRM atau Manajemen Sumber Daya Manusia pada semester 2. Nah, sampai saat ini saya mengajar yaitu HRM Audit dan Etika Bisnis. Nah, nanti pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan mata kuliah HRM Audit. Ya, secara rincinya sampai proses perkuliahannya. Saya diberi kesempatan mengajar pertama kali pada tahun 2019, yaitu di semester genap. Semester genap, saya mengajar manajemen sumber daya manusia semester 2, ada 2 kelas, dan kemudian HRM Audit semester 5, ada 4 kelas. Saat pertama kali saya mengajar, ya, saya mencoba mempersiapkan dengan sepenuh hati, ya. Walaupun sebelumnya saya pernah mengajar di IPB, kemudian di swasta, cuman untuk di Universitas Singapura Bangsa Kerawang baru pertama kali. Jadi saya mempersiapkannya dengan membawa proyektor sendiri dan juga mini mikrofon gitu ya. Takutnya nanti di kelas kalau suaranya nggak terdengar dengan jelas, ya saya bawa ke kelas itu proyektor supaya bisa saya setting sendiri itu, karena mungkin aja mengantisipasi siapa tahu tidak ada proyektor ya, atau proyektornya mungkin pas kebetulan tidak bisa berfungsi, jadi hanya mengantisipasi saja. Nah, ini saya lakukan juga karena saya terinspirasi dari Profesor Indrajati Sidi, ya, mantan Direktur Jenderal Dikdasmen di Kemendikbud dulu, dan juga mantan Wakil Rektor 3 ITB. Ya, beliau itu sering kalau presentasi itu mempersiapkan sendiri peralatannya, dan saya memperhatikan itu karena mungkin lebih puas ya nanti supaya tidak terjadi apa-apa pada saat akan presentasi. Nah, itu saya lakukan dan saya senang melakukan itu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya dalam hal ini akan menjelaskan tentang mata kuliah HRM Audit. Ya, deskripsi mata kuliah HRM Audit
sebagai berikut. Mata kuliah ini membahas tentang model dan pendekatan dalam audit SDM pada berbagai institusi atau perusahaan, terutama dalam hal keberhasilan audit SDM, audit fungsi perencanaan dan pengadaan SDM, serta audit fungsi pengembangan dan pemeliharaan SDM. Penekanan akan diberikan pada teknik instrumen riset audit SDM, faktor-faktor penentu keberhasilan audit SDM. Beberapa studi kasus masalah SDM diberikan untuk memahami aplikasi teknik pendekatan riset audit SDM. Sedangkan cakupan mata kuliahnya adalah meliputi sebagai berikut, ya. Pertama, tentu saja pertemuan pertama selain kontrak belajar yang menyampaikan RPS untuk bisa diketahui oleh seluruh mahasiswa, yaitu juga menyampaikan pengantar, ya, teori tentang dasar-dasar audit dan juga manfaat audit SDM. Yang kedua, ruang lingkup dan tujuan audit SDM. Yang ketiga, audit fungsi SDM. Yang keempat, program kerja audit SDM, termasuk di dalamnya audit perencanaan SDM. Kelima, audit rekrutmen SDM. Keenam, audit seleksi dan penempatan SDM. Ketujuh, audit evaluasi dan pelatihan. Lalu, setelah selesai semuanya, ujian tengah semester. Nah, yang kesembilan adalah lanjut setelah UTS, adalah audit pelatihan dan pengembangan SDM. Kemudian audit penilaian kinerja SDM. Yang ke-11, audit kompensasi dan balas jasa. Yang ke-12, audit kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang ke-13, audit kepuasan kerja. Yang ke-14, laporan audit SDM. Yang ke-15, tindak lanjut hasil audit SDM. Dan kemudian ujian akhir semester, maksud saya. Nah, dalam penyajiannya, di sini setiap topik mahasiswa menyampaikan topik ini dengan presentasi, kemudian dibahas, dan saya melakukan review. Ya, jadi saya tidak melakukan ceramah, apalagi perkuliahan ini menggunakan Zoom, ya, Zoom di mana on cam-nya tidak selalu on cam, gitu. Jadi saya siasati dengan seperti itu, dengan diskusi lebih banyak, gitu. Nah, dalam penilaian, yaitu dibagi 5 di sini, dan bobot tertinggi adalah di proses, yaitu perilaku dan aktivitas mahasiswa di kelas, ya, di kelas maya, ya, yaitu dengan daring. Kemudian tugas 10%, baik mandiri maupun kelompok. Kuis 10%, ya, baik mandiri maupun kelompok. Kemudian UTS 15% dan UAS 15%. Nah, semua ini diketahui oleh mahasiswa agar mereka bisa mengantisipasi, ya, di mana bobot tertinggi itu diproses, sehingga automatically pada waktu perkuliahan mereka ya harus aktif. Di situ saya bisa menilai mereka berdasarkan aktivitas mereka. Makanya saya fasilitasi dengan mekanisme presentasi diskusi, ya. Bahkan mahasiswa memberikan penilaian kepada mahasiswa yang lainnya. Jadi seperti itu. Capaian pembelajaran mata kuliah HRM Audit adalah mampu menjelaskan konsep dasar manajemen sumber daya manusia dan keberhasilan audit SDM, serta mampu memberikan berbagai contoh praktek manajemen sumber daya manusia terkini. Yang kedua, mampu menganalisis berbagai kasus manajemen sumber daya manusia dalam buku maupun artikel jurnal ilmiah, dan mampu menerapkan fungsi audit. Nah, pada saat awal perkuliahan, ya, saya selalu ngecek presensi mahasiswa melalui e-kampus, Jadi terlihat di situ mahasiswa pada hari tersebut sudah present belum, gitu. Dan dengan cara memotret dirinya, dan bisa terlihat di
e-kampus. Apabila ada yang belum, tentu saja saya akan mengingatkan. Atau mungkin saja yang belum itu memang tidak hadir atau sakit gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, nanti saya akan kasih lihat bagaimana melalui e-kampus. Nah, untuk membangun interaksi dengan mahasiswa ya sesuai dengan sistem DIA ya, Delivery, Interaction, and Assessment. Di sini saya membangun komunikasi melalui WA group dari masing-masing kelas. Nah, agar setiap tugas atau informasi yang diperoleh dari saya segera bisa di-share ke WA group. Artinya updating informasi dari saya. Nah, sementara saya juga membentuk WA group dengan manajer-manajer kelasnya. Jadi komunikasi saya intens dengan manajer kelas, memantau terkait dengan tugas-tugas, ya, mengingatkan waktunya dan sebagainya, ya. Nah, nanti manajer kelas tinggal menginformasikan kembali di kelas, gitu. Nah, WA group ini juga digunakan untuk memposting, ya, memposting penilaian mahasiswa terhadap mahasiswa lainnya yang presentasi. Ya, presentasi di Zoom pada saat perkuliahan itu kan ada yang presentasi. Nah, mahasiswa yang lainnya menilai. Jadi saya memberi kesempatan mahasiswa untuk menilai mahasiswa. Selain juga saya menilai, gitu. Jadi nanti keseluruhannya baru saya saya ramu menjadi satu penilaian yang objektif, baik dari mahasiswa maupun dari saya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan ditulis di chat Zoom. Nah, karena di chat Zoom kadang hilang, jadi di WA group. Nah, nanti si penyajinya itu akan merespon berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jadi si presenternya, si penyajinya memilih. Saya beri kesempatan untuk memilih satu pertanyaan untuk direspon. Nah, ketika memilih satu pertanyaan itu, saya langsung menunjuk misalkan yang bertanya di tertulisnya itu si Rita gitu ya. Saya panggil Rita. Rita mana Rita? Oke, Rita on cam dan dia bertanya secara langsung. Ya, mungkin dengan bertanya saya langsung dia akan bisa mengelaborasi pertanyaan yang dimaksud, tidak hanya semata-mata yang tertulis di chat Zoom. Jadi seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa juga saya beri tugas ya, tugas yang berujung dengan paparan masing-masing. Tugasnya sebetulnya pembagiannya bisa kelompok, ya, kelompok. Namun saya selalu meminta mereka presentasi secara perorangan. Ya, kelompoknya itu hanya untuk mereka berdiskusi kaitannya dengan topik, ya, topiknya. Nah, jadi tiap orang membuat PPT dan juga paper sesuai topik, ya. Dan juga ditambahkan kasus baik di organisasi pemerintahan maupun swasta. Nah, ini yang didiskusikan di dalam perkuliahan dan setiap pertemuan seperti itu ya. Kemudian juga dalam membuat tugas tersebut mereka harus dengan referensi jurnal, kalau bisa yang terbaru gitu. Tiap mahasiswa di sini tadi seperti saya sampaikan menilai, ya, menilai. Kemudian semuanya itu nanti akan di-compile, ya, di filing oleh manajer kelas, ya, dalam Google Drive. Nah, Google Drive itulah yang nanti yang di-share ke saya untuk dilihat, ya. Apabila penugasan itu ada waktu-waktu tertentu harus masuk, maka manajer kelas akan mengunci, ya, misalkan batasnya jam 4 tanggal berapa, ya, tanggal 25 jam 4. Ya, akan mengunci di situ. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana presensi melalui e-kampus, ya. Ini saya share, ya, kampus. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat siapa saja yang sudah present. Nah, ini seperti itu. Jadi mereka terlihat di situ sudah foto, ya, ya, posisinya seperti itu. Dan ini juga sambil saya mengecek kalau mereka misalkan berpakaiannya yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita di awal, bahwa kita kuliah dengan pakai baju, tidak, khususnya cowok tidak pakai
kaos oblong gitu ya, misalkan. Nah ini dia, ada yang cuma ngintip aja. Ya, seperti itu ya. Baik, nah berarti sudah lengkap semua, jadi hadir semua pada hari ini, pada pertemuan ini hadir semua. Oke, baik, selanjutnya mari kita memasuki ke kelas, dan sebelumnya akan saya perlihatkan bahwa pada awal perkuliahan tentu saja perlu ada openingnya ya. Artinya setiap perkuliahan ada opening dan closingnya. Dan biasanya saya menugasi mahasiswa untuk opening dan closingnya. Jadi nanti diatur di masing-masing kelas pertemuan kesekian siapa, jadi semua dapat giliran gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Iya. Jadi pada saat opening dan closing, saya memang meminta seluruh mahasiswa untuk on cam ya, minimal saat opening dan closing. Karena memang saya tidak bisa menuntut mereka untuk on cam sepanjang perkuliahan yang membutuhkan waktu 2 jam ya. Tentu saja kasihan juga gitu ya. Apalagi dengan kondisi di tempatnya masing-masing berbeda-beda. Kadang-kadang sering terlempar malahan dengan on cam ya. Kecuali dia bertanya, menyampaikan sesuatu boleh. Dan biasanya kalaupun mereka off cam, mereka minta izin untuk off cam. Nah, tapi di tengah-tengah pada saat mereka off cam, biasanya saya suka manggil tuh satu-satu, secara random panggil. Misalkan Cindy gitu. Ya, ternyata Cindy-nya nggak nyaut. Ini kalau 3 kali saya panggil nggak menyaut, saya anggap tidak hadir ya. Gitu. Nah, nanti temennya nggak tahu. Ternyata sebetulnya dia terlempar di luar, jadi dia nggak nyaut-nyaut. Karena saya tahu mana mahasiswa yang memang dia disiplin gitu, kok nggak nyaut gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga saya tetap melakukan pengawasan walaupun dalam kondisi off cam. Nah, apa saja sih isinya itu pada saat opening dan closing ya? Yaitu kita awali berdoa ya. Saya sampaikan kita berdoa, kita memohon masing-masing mohon pada Tuhan supaya kita diberi kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat ya, digunakan dalam belajar. Nah, kemudian selain itu juga salam FEG2 ya, karena Fakultas Ekonomi sudah mempunyai nilai organisasi. Nilai organisasi saat ini Fakultas Ekonomi sedang membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Dan nilai organisasi itu perlu terus disosialisasi. Sosialisasi sudah, berarti harus diinternalisasi. Nah, sebagai dosen, saya menginternalisasi di setiap perkuliahan. Minimal saat opening dan closing, yaitu nilai salam FEG itu yaitu jujur, integritas, inovatif, tanggung jawab unggul ya, dengan gerakan-gerakan tertentu yang sudah ditetapkan ya. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya mari kita lihat rekaman perkuliahannya ya. Nah, di rekaman perkuliahan ini mohon maaf saya tidak menampilkan keseluruhannya proses belajar karena 2 jam, jadi sudah melalui proses edit ya, proses edit sehingga bisa memenuhi bagaimana proses belajar tersebut. Baik teman-teman, sebelum dimulainya perkuliahan, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya, seperti biasa kita salam FE dulu. Dinyalakan kameranya dan unmute. FE Unsika. Gitu. Jujur, integritas, inovatif, tanggung jawab, unggul. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi ke karya. Terima kasih Trania. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Selamat pagi dan salam sehat serta semangat untuk semuanya. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Dan apabila ada yang kurang sehat, saya doakan segera pulih sehat. Ini nampaknya hari ini hadir semua ya. Coba kita cek ya kehadirannya. Sebelum mungkin ada kendala atau apapun. Betul nggak ini? Betul ya? Ada belum foto ya? Iya. Oke. Oke. Luvita, nanti foto ya, ada. Luvita, Siska, oke. Eriska juga belum foto ya, Rizka? Iya, Sahrul juga belum. Bilal belum. Michelle sudah. Retno, oh, Retno belum foto, Retno. Rinanda, Sania, oke. Sindiani, Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Karyaniasi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya Siska Widabaita, NPM 19 1013 1020 647. Kali ini akan membahas materi mengenai audit pelatihan dan pengembangan SDM. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian pelatihan dan pengembangan SDM. Yang kedua, manfaat pelatihan dan pengembangan SDM. Yang ketiga, pengertian audit pelatihan dan pengembangan SDM. Yang keempat, indikator kunci keberhasilan audit pelatihan dan pengembangan SDM. Dan yang kelima, studi kasus. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pelatihan dan pengembangan SDM. Untuk yang pertama, pengertian pelatihan SDM. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah kegiatan untuk memberi, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Selanjutnya, menurut Hani Handoko pada tahun 2001, latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, rinci, dan rutin. Selanjutnya, pengertian pengembangan SDM. Secara umum, pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Sedangkan menurut Hani Handoko pada tahun 2001, pengembangan atau development mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Selanjutnya, manfaat pelatihan dan pengembangan SDM. Manfaat bagi organisasi, yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas kerja organisasi, yang kedua, proses pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, yang ketiga, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi, dan yang terakhir yaitu memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Selanjutnya, manfaat bagi pegawai. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Yang kedua, menimbulkan dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, pengertian audit pelatihan dan pengembangan SDM. Audit pelatihan dan pengembangan SDM adalah proses meninjau, menilai, dan menganalisis secara komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi dari fungsi pelatihan dan pengembangan SDM. Selanjutnya, indikator kunci keberhasilan audit pelatihan dan pengembangan SDM. Terdapat 7 indikator kunci keberhasilan audit pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, ketersediaan SOP pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, integrasi sistem pelatihan dan pengembangan dengan sistem karir, sistem penilaian kinerja, dan sistem balas jasa. Yang ketiga, kesesuaian sistem pelatihan dan pengembangan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan pegawai. Yang keempat, ketersediaan portofolio SDM. Yang kelima, ketersediaan pola induk pelatihan dan pengembangan dengan program-program tepat. Yang keenam, efektivitas biaya pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh, ketersediaan sarana dan prasarana pusat pelatihan yang baik. Selanjutnya, auditor harus mencermati, pertama, apakah perusahaan sudah memiliki SOP pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, apakah dilakukan analisa terlebih
kebutuhan pelatihan terlebih dahulu untuk setiap program pelatihan dan pengembangan SDM. Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara sistem penilaian kinerja, karir, dan pelatihan SDM. Selanjutnya, studi kasus audit pelatihan dan pengembangan SDM pada Fog Hotel and Suites Bali dalam jurnal NW Bunganiti Rahayu, IB Anom Yasa, dan P. Adi Suprapto pada tahun 2021. Yang pertama, masalah pelatihan dan pengembangan karyawan yang belum efektif. Selanjutnya, kondisi. Yang pertama, Fog Hotel dan Suites memiliki 2 program pelatihan, yaitu pelatihan dasar dan pelatihan keterampilan. Yang kedua, program pelatihan dan pengembangan karyawan tidak memiliki jadwal yang terstruktur. Yang ketiga, masih banyak karyawan yang belum mengetahui program pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, kriteria. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bab 5 pasal 9 dan 10 yang mengatur tentang pelatihan. Yang kedua yaitu buku peraturan Fog Hotel and Suites bab 2 pasal 14 tentang pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, sebab yang pertama, Fog Hotel and Suites Bali belum memiliki SOP yang mengatur tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua, jadwal pelatihan karyawan di Fog Hotel and Suites hanya dibuat berdasarkan kebutuhan departemen. Yang ketiga, program pelatihan dan pengembangan karyawan Fog Hotel and Suites belum tersosialisasikan dengan baik. Selanjutnya, akibat. Pertama, menyulitkan pihak manajemen untuk mengontrol alur kerja terkait pelatihan dan pengembangan serta tidak adanya pembinaan pegawai terhadap pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, program pelatihan dilakukan secara tidak terstruktur dan pengembangan keterampilan karyawan tidak merata. Yang ketiga, masih banyak karyawan yang belum mengetahui program pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, kesimpulan. Program pelatihan dan pengembangan karyawan di Fog Hotel and Suites tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum adanya SOP yang mengatur pelatihan dan pengembangan karyawan, dan program pelatihan dilakukan secara tidak terstruktur yang hanya berdasarkan kebutuhan masing-masing departemen, serta program pelatihan dan pengembangan belum tersosialisasikan dengan baik. Selanjutnya, yaitu rekomendasi. Yang pertama, Fog Hotel and Suites Bali harus membuat SOP pelatihan dan pengembangan karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, program pelatihan pengembangan karyawan harus dijadwalkan. Yang terakhir, program pelatihan dan pengembangan karyawan harus disosialisasikan dengan baik. Selanjutnya ada quotes. Rencana Allah itu lebih baik dari rencanamu. Jadi tetaplah berjuang dan berdoa hingga kau akan menemukan bahwa ternyata memang Allah memberikan yang terbaik untukmu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya Retno Jati Rahayu dengan NPM 19 10 23 Baik, kalau gitu saya break out aja. Saya break out. Mohon maaf, saya off cam karena kondisi saya sedang kurang sehat. Mau jawab yang Alda? Ya, Alda silahkan. Baik, untuk Siska, apakah ada faktor tertentu yang mengakibatkan program dan pelatihan karyawan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik? Iya, oke. Ya, izin menjawab ya. Makasih Alda udah bertanya. Jadi intinya ya, sebenarnya faktor utamanya itu karena belum adanya SOP sih. Kalau misalkan udah ada SOP ya, jadi kan udah terstruktur tuh ya, maksudnya udah peraturannya udah jelas, prosedurnya udah jelas, jadi nanti bisa disosialisasikan secara lengkap gitu ke karyawan tuh udah siap gitu disosialisasikan. Ini karena belum adanya SOP, jadi kan
masih bingung nih, aturannya aja belum ada, prosedurnya aja belum ada gitu. Kalau misalkan disosialisasikan ke karyawan nanti dasarnya tuh apa gitu kan. Itu sih sebenarnya intinya faktor utamanya itu karena ya belum adanya SOP gitu. Jadi program dan pelatihan karyawan ini ya belum bisa disosialisasikan dengan baik. Itu Alda. Gimana? Baik, dimengerti. Terima kasih, Siska. Ya, makasih Alda. Sudah, Bu. Ini Retno mau jawab pertanyaan dari Sindiani. Pertanyaannya itu diakibat pada pelatihan dan pengembangan karir. Yang keempat, yaitu karyawan kurang dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan pada saat pelatihan. Bagaimana bisa terjadi demikian? Lalu apa yang harus dilakukan perusahaan agar tidak terjadi lagi permasalahan tersebut? Baik, terima kasih Mbak Sindiani atas pertanyaannya. Jadi itu kan kenapa kami jadi ngomong implementasikan ilmu yang telah diberikan gitu ya. Karena kan pelatihan itu terjadi pada saat pandemi, jadi dilaksanakan secara online. Nah, jadi lagi dijelaskan penyampaian melalui apa? Kalau misalkan tinggal di Zoom, penyampaian yang boring, jadi membuat si karyawannya itu ngomong gitu istilahnya, kayak nggak paham sama pelatihan yang diberikan oleh tersebut gitu. Untuk pertanyaan mungkin perusahaan menyambung dari pertanyaan yang misalnya mengenai rekomendasi pelatihan pengembangan. Selain Pak ini, sebaiknya perusahaan itu mungkin bisa menyampaikan materi yang melalui Zoom itu bisa lebih ada banyak faktor kasusnya agar si karyawan itu lebih paham dari materi yang diberikan oleh narasumbernya. Nah, kemudian narasumbernya juga pada saat narasumbernya ini harus narasumber pengalaman yang memiliki banyak prestasi agar ketika karyawan mengetahui siapa narasumbernya yang akan memberikan pelatihan atau materi, jadi si karyawan juga termotivasi gitu karena banyaknya prestasi dan pengalaman yang sudah dimiliki narasumber ini. Seperti itu Sindiani. Nah, saya coba review share. Ya, kita lihat di sini. PPT yang dibuat Siska sudah bagus ya. Bahkan kalau saya lihat, ini bisa dijadikan referensi ya. Untuk yang lainnya bisa membuat PPT seperti ini. Jadi nggak banyak tulisan, pointer, ya. Menggunakan huruf juga yang jelas. Ya. Kalau mau menggunakan gambar juga tidak terlalu banyak. Oke. Itu sudah lengkap. Nah, oke, nah ini kita lihat di pembahasannya. Pembahasannya juga ini Siska sudah masuk indikator kunci keberhasilan audit, ya, atau kriteria audit itu tadi ada aturan-aturannya. Termasuk ini menjadi patokan SOP itu nantinya bisa dalam melakukan audit. Berarti kamu harus masuk dalam pembahasan itemnya yang harus dicermati auditor. Antara sistem penilaian kinerja karir dan apakah keterkaitan antara sistem penilaian kinerja dengan pelatihan. Ya, pelatihannya misalkan A, sebetulnya padahal dia untuk karirnya sebetulnya dia arahnya ke C. Jadi pelatihannya sia-sia. Dan itu yang sering terjadi. Itu sering terjadi. Nah, itu namanya menghabiskan biaya, waktu, energi, sia-sia. Nggak ada gunanya. Wasting semua. Ya. Begitu. Nah, kemudian yang harus dicermati apa lagi? Oh, ada SOP-nya. Apa lagi? Analisa kebutuhan. Nah, itu tadi. Jadi pelatihan bukan sekedar bikin pelatihan, tapi ada nggak dia? Yang dia butuhkan perusahaan itu, institusi itu, pelatihan apa sih? Ya, sekarang nih yang sering terjadi, apalagi nih eranya digital ya, di mana saja. Itu yang sangat terbatas yang dimiliki staff itu, nggak ada yang dia menguasai misalkan desain, ya walaupun desain sederhana. Dengan PPT ini udah bisa desain loh. Itu sangat sedikit sekali yang bisa. Ya, staff-staff tuh, kalau saya lihat satu pelatihan-pelatihan sekarang banyak tuh pelatihan-pelatihan bayar 50.000. Bahkan nggak usah bayar, Bu. Cari aja YouTube ya, lihat, ikutin. Nah, mau belajar apa nggak? Deh, kuncinya itu aja. Nah, jadi di sini kuncinya ini yang harus diperhatikan di SOP pelatihan, SOP. Kemudian apalagi nih? Analisis kebutuhan. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Walaupun tadi ada beberapa indikator. Nah, indikatornya itu bisa dicek lagi oleh auditor yang bisa dievaluasi. Ya, indikator keberhasilannya itu dari instrumen indikator keberhasilan bisa dilihat seberapa realisasinya seperti apa. Dari 10 indikator jangan-jangan yang bisa terrealisasi cuma 5 gitu lah. Artinya dari situ nanti si auditor bisa memberikan rekomendasi. Ya, berarti perlu gini. Nah, ini. Sini keterkaitan antara sistem dan karir. Nah, oke, good. Ya. Jadi pembahasannya ya mungkin yang harus dicermati auditor ya. Siska. Good. Ya, lengkap Bu. berarti. Baik, Bu. Nah, kemudian kita lihat kasusnya. Kasus apa nih? Vogue Hotel and Suite di Bali. Ke dalam menguraikan. Menganalisisnya juga bagus. Ya. Oh, dengan tabel. Masalahnya tuh apa? Coba kita lihat di sini. Masalahnya pelatihan dan pengembangan karyawan belum efektif. Oke, ini kan umum. Belum efektifnya itu apaan sih? Gitu. Nah, diuraikan di dalam kondisi. Nah, diuraikan dalam kondisi. Ini makanya saya tanda ini. Ternyata dia belum efektifnya itu adalah ini tidak memiliki jadwal yang terstruktur, ya kan? Kemudian dia juga belum karyawan nggak tahu, berarti kan tidak disosialisasi ini programnya.
Jadi nggak tahu. Ya, jadi ini masalah, belum efektif. Kondisinya seperti itu tuh di Vogue Hotel. Nah, saya jadi tahu. Itu maksudnya ya kalau membuat satu ini. Jangan ribet di masalahnya nih yang mana yang mau dibaca. Nah, jadi makanya perlu baca dengan cermat. Lalu kriterianya apa? Nah, ini kriterianya ada apa nih? Undang-undang tentang ketenagakerjaan. Oke, undang-undang ketenagakerjaan. Bab 5 pasal 910 tentang pelatihan. Nah, ini dia tentang pelatihan. Oke. Jadi bahwa di suatu perusahaan itu perlu mengadakan pelatihan ya, perlu memberikan pelatihan pada karyawan. Nah, selain itu ini di Vogue Hotel ternyata dia punya peraturan, buku peraturan ya. Buku peraturan tentang pelatihan dan pengembangan. Itu bagus ini. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Sebabnya apa tuh? Masalah tersebut belum memiliki SOP. Tapi tadi udah ada peraturan tuh. Apa bedanya di situ peraturan yang SOP lebih detail ini tentang pelatihan karyawan. Tapi di sini sudah disebutkan dia ada peraturan tuh. Peraturan Vogue Hotel tentang pelatihan dan pengembangan. Nah, ini isinya apa nih? Pasal 14. Apakah Iya, itu? di sananya emang nggak ada, Bu. Mungkin kalau yang buku peraturan tuh kayak harus ada pelatihan dan pengembangan, tapi SOP yang lebih terincinya tentang prosedurnya itu belum ada gitu, Bu. Rincinya ya SOP dalam hal ini. Jadi peraturan situ ada bahwa dia mengadakan gini. Tapi seperti apa itu di SOP ya. Oke nih, belum memiliki SOP. Nah, kemudian sebab berikutnya apa? Jadwal pelatihan karyawan hanya dibuat berdasarkan kebutuhan. Jadi jadwalnya itu yaitu tadi di dalam kondisinya memang sudah terlihat ya jadwal pelatihannya itu tidak terstruktur. Jadi nggak ada yang dari awal tuh udah bisa lihat kapan ada pelatihan, kapan ini segala macam nggak ada. Tapi udah by accident aja, by kebetulan aja, by kebutuhan. Kalau by kebutuhan mungkin nggak juga kalau berdasarkan kebutuhan. Ya kan? Kalau berdasarkan kebutuhan kan bisa dari awal. Dalam 1 tahun mungkin aja bisa dirancang kalau by kebutuhan. Cuman by kebutuhan saat itu, ya kan? Jadi, harusnya itu udah bisa dipredik kalau soal hotel itu berarti kebutuhannya pelatihan gini. Kan tadi udah ada petanya tuh analisisnya. Oh ternyata yang kurang dia di divisi ini nih. Kompetensi ininya berarti kompetensi karyawan berarti disitulah dilakukan pelatihan. Kemudian apalagi nih? Program pelatihan pengembangan itu dia belum tersosialisasi. Ya. Jadi ada 3 nih sebabnya. Oke, kita lihat di rekomendasinya. Ya, apa rekomendasinya? Nah, kalau kesimpulan ini adalah menguraikan tentang dari mulai masalahnya, ya, kemudian sebabnya, sehingga, nah, itu di sini, ya, di kesimpulan. Jadi kesimpulan itu kristalisasi mulai dari masalah sampai itu, sampai akibatnya. Ya. Nah, kemudian rekomendasinya apa nih? Nah, harus membuat solve. Ya kan? Itu sesuai. Makanya saya bilang, rekomendasi menghilangkan coba. Harus dijadwalkan. Ya, programnya. Oke. Berikutnya apa? Dia harus disosialisasikan. Nah, gitu. Jadi kalau lihat, membaca jurnal itu seperti itu. Pelan-pelan bisa dilihat. Dan dia masuk. Analisisnya disesuai dengan tugas kita. Dia tidak perlu banyak-banyak. Kesana sini, udah poin kan udah jelas. Ya. Materi juga kayak gini, karena yang lebih detailnya kan ada di paper. Ya, ada di paper. Ya, oke. Good, Siska. Ya, jadi tadi itu udah ada yang lengkap ya. Bagus. Ini kalau bisa dijadikan referensi untuk kalian. Sebelum saya ke Retno, ada yang bertanya sini kaitannya dengan materinya Siska? Oke, ini Retno. Kita lihat lagi. Oke. Bagiannya udah ada. Nah, ini bagus nih, covernya gede. Nah, kita masuk ke kasus. Kasusnya Jurnal Ekonomi Akuntansi. Oke. Nah, saya minta bikin pakai tabel supaya nyambung. Retno, masalahnya apa? Kalau masalah itu bahasanya negatif. Jadi masalahnya apa? Di PT BJTI itu emang belum terlaksana secara efektif, Bu. Karena pelaksanaannya secara online kayak gitu. Iya, tapi kalau pengungkapannya begitu. Ini kan sederhana. Pelatihan dan pengembangan karyawan belum efektif. Iya. Apakah benar belum efektif? Ini isinya ini ya. Iya.
Jadi belum efektif. Jadi poinnya itu ya. Oke. Kondisinya apa? Peserta, kondisinya di sini peserta pelatihan tidak mendapatkan uang saku pada saat pelatihan. Tapi di kondisi pelatihan pengembangan ini, selain ini mungkin apa lagi? Gimana sih kondisi pelatihan di sana? Oh, pelatihan dilaksanakan sesuai. Nah, kayak tadi tuh kan jelas tuh. Yang Siska tadi kan jelas tuh. Kondisinya kok kayak gitu toh. Oh, pantesan nggak efektif. Nah, kalau ini, ketika bilang nggak efektif, apa kondisinya? Kondisi itu untuk mendukung secara lengkap dari uraian masalah. Jadi ini belum menunjukkan. Makanya dibuat tabel ya, Retno. Kan saya udah kasih tahu tuh dari kemarin reviewnya. Harus bikin tabel. Coba tolong presentasi berikutnya jangan gini lagi ya. Dibikin tabel. Nah, ini juga penyebabnya adalah di pelatihan penyebab. Dikarenakan adanya pandemi saat ini mengakibatkan program ini penyebab. Kita lagi cerita penyebab. Jadi kamu nggak usah ceritakan tentang akibat. Akibat ada rumahnya sendiri ya. Gitu, penyebabnya saja. Ya, adanya pandemi. Oke, berarti sebabnya karena ada pandemi. Iya, Bu. Ya. Iya. Oke, kita lihat nanti di rekomendasinya. Menghilangkan pandeminya itu. Karena rekomendasi adalah menghilangkan sebab. Kita lihat di rekomendasinya. Tapi nggak ada di sini. Jadi sebabnya apa di sini? Rekomendasi itu menghilangkan sebab. Berarti di situ ada sebab di mana pelatihan online sarana-prasarananya kurang. Nah, kesimpulan itu dibuat sebelum rekomendasi, karena kesimpulan itu mulai dari cerita dari masalahnya, kondisinya, sebabnya, akibatnya apa. Baru rekomendasi. Oke ya, gitu ya. Retno. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita bisa close. Kita bisa close ya. Closing. Lagi. Baik, untuk kelas kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Selesai. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita akan Baik, saya mulai ya. Unsika. Gitu. Jujur. Integritas, inovatif, tanggung jawab, unggul. Baiklah, kalau gitu saya tutup. Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat, walafiat, tanpa kekurangan apapun. Mohon doanya juga, kita saling mendoakan, termasuk juga untuk saya, supaya kita semua sehat ya. Baiklah, terima kasih. Semoga berkah ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Baik. Demikian penyampaian pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada Serdosmart 2022 gelombang 1. Semoga dapat memberikan gambaran utuh atas hasil kerja saya dalam melaksanakan tugas pengajaran. Di setiap perkuliahan selalu saya kondisikan agar terjadi interaksi yang baik dan materi dapat terdeliver dengan baik melalui presentasi mahasiswa, serta proses asesmen pun dapat dilakukan pada saat berlangsungnya perkuliahan dengan bertanya ulang untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebagai tanda dukungannya, mohon dapat di-subscribe, like, and comment, dan share tentu saja, agar channel ini dapat terus berkembang, menginspirasi,
dan memberi manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Tetap jaga prokes. Saya tutup dengan quote dari saya. Perbanyak memberi tanpa berharap ucapan terima kasih. Serdosmat luar biasa.